Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ihsan. Saya dari program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Insya Allah pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang akad gadai syariah, mudorobah, musyarakah, dan murabahah. Untuk yang pertama yaitu akad gadai syariah. Apa sih itu akad gadai syariah? Yaitu secara bahasa, gadai diartikan sebagai al-subut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Yang bisa kita sebut juga dengan rahan. Adalah penahanan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Oke. Dasar hukumnya apa sih? Yaitu dasar hukumnya ada dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 283, dan hadis Rasulullah SAW yang artinya telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah sewaktu beliau menghutang syair atau gandum dari orang Yahudi untuk keluarga beliau. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, itulah dasar hukum dari adanya gadai syariah. Nah, yang selanjutnya itu apa sih rukun dari gadai ini? Nah, rukun dari gadai itu yang pertama ada akad ijab dan qabul, yang kedua ada akid, dan yang ketiga ada barang yang dijadikan jaminan. Nah, itulah rukun dari gadai. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat tertentu nih. Nah, syarat-syaratnya yaitu yang pertama ada rahin dan mutahrin, yang kedua ada siwat, dan yang ketiga adalah menyangkut adanya hutang. Nah, itulah syarat rahin. Nah, yang selanjutnya yaitu contohnya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya rahin berutang sebesar 1 juta rupiah kepada mutaharin. Nah, lantas menyerahkan barang yang dapat dijadikan jaminan untuk melunasi hutang kepada mutaharin. Nah, itulah contoh dari gadai. Nah, selanjutnya yaitu ke pembahasan kedua yaitu mudorobah. Nah, apa sih mudorobah itu? Nah, mudorobah bisa disebut juga kirod, berasal dari kata al-qardu yang berarti sepotong karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Nah, mudorobah adalah akad kerja dua belah pihak dalam suatu proyek di mana pihak pertama sebagai pemodal atau sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola atau mudarib. Nah, apabila proyek tersebut mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh pemodal. Nah, apabila kerugian tersebut atas kelalaian dari pengelola atau mudarib, maka kerugian tersebut harus ditanggung jawab oleh si pengelola tersebut. Nah, itulah gambaran dari mudorobah. Yang selanjutnya yaitu apa sih rukun dari mudorobah itu? Nah, Imam Nawawi menyebutkan bahwa mudorobah memiliki 5 rukun. Yang pertama modal, yang kedua jenis usaha, yang ketiga keuntungan, yang keempat sigot atau pelapalan transaksi, dan yang kelima yaitu dua pelaku transaksi yaitu pemilik modal dan pengelola. Nah, apa sih contohnya? Nah, contohnya itu, misalkan antara dua pihak saja gitu, yaitu sahibul mal dan yang bermitra dengan mudarib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Nah, sahibul mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar 20 juta. Nah, kedua belah pihak bersepakat dengan nisbah berbagi hasil, yaitu 40% keuntungan untuk sahibul mal. Nah, itulah contoh dari mudharabah. Nah, yang selanjutnya yaitu ke pembahasan musyarakah. Nah, apa sih itu musyarakah? Nah, musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Nah, contohnya itu seperti apa?
Misalkan si A dan si B itu ingin mendirikan sebuah usaha atau mendirikan sebuah proyek dengan modal 50%, 50%. Nah, jika proyek tersebut atau perusahaan tersebut memiliki sebuah keuntungan nantinya, nah, si keuntungan tersebut maka akan dibagi juga kepada si A 50% dan kepada si B 50%. Nah, itu jika terjadi di dua belah pihak. Jika ada dua pihak. Nah, begitupun dengan misalkan ada 3 pihak, 4 pihak, dan 5 pihak, dan seterusnya. Nah, itu contoh dari musyarakah. Apa sih yang menjadi dasarnya? Yaitu dasarnya ada surah As-Sad ayat 24. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, itulah yang menjadi dasar musyarakah. Nah, apa sih yang menjadi rukun dan syarat musyarakah? Nah, inilah rukun dan syarat musyarakah. Yang pertama, adanya dua belah pihak yang berakad. Yaitu persyaratan orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan dalam melakukan pengolahan harta. Yang kedua, yaitu adanya objek akad yang disebut juga makul ilaih, mencakup pekerjaan dan modal. Nah, adapun persyaratan pekerjaan atau benda yang boleh dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama. Dan yang ketiga yaitu akad atau yang disebut juga dengan istilah sigot. Adapun syarat sah akad harus berupa tasruf, yaitu harus adanya aktivitas pengolahan. Nah, prinsip melakukan akad ini juga harus saling terbuka dan saling meridhoi. Nah, yang selanjutnya itu menurut Nabani, terdapat 5 macam syirkah dalam Islam. Nah, yang pertama yaitu syirkah inan. Apa sih syirkah inan? Nah, syirkah inan itu adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Yang kedua ada syirkah abdan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi amal, tanpa kontribusi mal atau modal. Yang ketiga ada syirkah mudorobah, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja atau amal, sedangkan pihak yang lain memberikan kontribusi modal. Nah, yang selanjutnya yaitu syirkah wujuh, yaitu syirkah antara dua pihak, misalkan A dan B yang sama-sama memberikan kontribusi kerja amal, dan pihak ketiga misalkan C yang memberikan kontribusi modal atau mal. Nah, yang terakhir yaitu syirkah mufawadah, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah yang telah tadi disebutkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah cara mengakhiri syirkah. Nah, apa sih cara mengakhiri syirkah itu bagaimana? Yang pertama yaitu salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain. Yang kedua, yaitu salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasaruf atau kehilangan pengelolaan harta, baik karena gila maupun alasan lainnya. Yang selanjutnya yaitu salah satu pihak meninggal dunia, tetapi anggota syirkah lebih dari 2 orang. Yang batal hanyalah orang yang meninggal saja. Yang selanjutnya yaitu salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya. Yang terakhir yaitu modal para anggota lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Nah, yang terakhir yaitu murabahah. Apa sih itu murabahah? Nah, murabahah ini adalah secara bahasanya yaitu mengambil keuntungan yang disepakati. Nah, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Nah, dalam murabahah penjual harus memberitahu harga produk
yang ia beli dan menentukan satu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Nah, contohnya apa sih murabahah ini? Nah, contohnya dalam misalkan ada seorang bapak meminta bantuan kepada bank syariah untuk membelikan sebuah laptop. Nah, bank kemudian memberitahukan kepada bapak tersebut bahwa laptop yang diinginkan tersedia dengan harga aslinya itu 4 juta rupiah. Nah, bank kemudian akan menjual laptop tersebut sesuai harga aslinya dan menjelaskan bahwa bank akan mengambil margin keuntungan sebesar Rp100.000. Nah, jika bapak tersebut menyetujui, maka ia dapat mengambil laptop tersebut dengan harga Rp4.100.000 secara tunai maupun kredit dan dilakukan dalam ijab kabul atau serah terima. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya untuk kita semua. Sekian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.